Hai teman-teman, ketemu lagi dan ini adalah video lanjutan part kedua antara Poco X6 Pro dan juga Xiaomi 13T. Kemarin kita udah bahas komparasi soal kamera yang sebagian besarnya emang lebih baik di Xiaomi 13T. Supaya adil, videonya sekarang kita akan komparasikan kembali dari sisi performa dan juga user experience. So buat kalian yang masih bingung kira-kira mau beli smartphone yang mana di antara kedua smartphone ini, langsung aja kita bahas bareng-bareng kedua smartphone ini. Oke, yang menarik kedua smartphone ini sebenarnya punya beberapa kesamaan. Pertama-tama sama-sama pakai desain backdoor ala vegan leather di varian warna kuning dan juga warna biru. Sama-sama punya setup layar yang jadi standar baru di kelas premium mid-range dan tentunya sama-sama pakai UI terbaru Xiaomi HyperOS. So, kedua smartphone ini pastinya bakal menarik karena kita akan bahas di sini bukan cuma sekedar speknya doang, tapi juga dari sisi user experience. Buat handling di tangan sebenarnya emang masih agak mirip-mirip ya. Bodinya di Poco X6 Pro sedikit lebih ringan daripada Xiaomi 13T walaupun kapasitas baterainya sama. Nah, Xiaomi 13T ini punya fitur IP rating yang pastinya membutuhkan beberapa part yang lebih baik karena dia IP68. Backdoor ala vegan leather keduanya sama-sama sekilas mirip, tapi kalau diteliti lagi punyanya Xiaomi 13T terasa lebih halus. Untuk kualitas dual stereo speaker, kalau dari kuping saya, outputnya Xiaomi 13T bisa sedikit lebih baik dan karakter audionya juga berasa lebih padat. Mau nyari HP mid-range tapi wajib layarnya bagus, kedua smartphone ini pastinya harus di checklist. Xiaomi Group berhasil kasih standar baru layar AMOLED dengan resolusi 1.5K di kedua smartphone ini. Alhasil, layarnya jadi lebih tajam, efek dari pixel per pixel yang lebih tinggi. Kalau soal main tipis-tipisan bezel yang bikin keren, ternyata kedua smartphone ini bezelnya sama-sama tipis. Tapi ada harga, pasti ada juga kualitas. Layarnya Xiaomi 13T punya kelebihan soal kontras dan saturasi, terus kecerahan layar juga lebih tinggi. Ada fitur adaptive color yang biasanya hanya ada di flagship. Terus dia juga lengkap ya, refresh rate-nya support sampai 144 Hz selayaknya di smartphone gaming. Always on display di Xiaomi 13T juga bisa always on terus, sementara di Poco X6 Pro di limit cuma sampai 10 detik doang. Oke, sebelum kita baku hantam adu cepet-cepetan, ada baiknya kita bahas dulu soal user experience, karena nggak semuanya mutlak harus dinilai cuma dari chipset dan juga spek. Pertama, untuk versi OS dan software, kedua smartphone sama-sama di HyperOS, bedanya Poco X6 Pro sejak dari open box, sementara kalau di Xiaomi 13T baru aja update dari MIUI 14. Nantinya kedua smartphone ini bakalan dapat update OS sampai di Android 17. Nah, walaupun UI-nya sama, tapi jangan lupa kalau kasta Xiaomi T-Series ada di dalam jajaran flagshipnya Xiaomi. Makanya ada beberapa fitur premium yang cuma ada di Xiaomi 13T. Misalnya, kalian juga pakai tablet premium dari Xiaomi seperti Xiaomi Pad 6, kita tuh bisa koneksikan smartphone ini ke dalam sistem tablet secara full mirroring control menggunakan fitur connected device. Nah, dengan fitur ini kita tuh bisa secara penuh ngontrol semua yang ada di smartphone Xiaomi kita melalui tablet Pad 6 ini secara terintegrasi seolah-olah smartphone itu dimasukin ke dalam tablet. Soal detailnya kayak gimana dan bisanya kayak apa aja nanti bakalan saya bikin di video terpisah. Intinya Xiaomi 13T lebih berasa level flagshipnya dibanding Poco X6 Pro. Tapi jujur aja, buat pemakaian rutin harian, saya sendiri agak kesulitan buat bedain mana yang lebih cepet di antara kedua smartphone ini, karena spek keduanya emang terlalu OP buat standar minimal HP tahun 2024. Aktivitas scrolling sosial media, adu cepat buka tutup banyak aplikasi, bahkan mau diadu multitasking sekalipun, perbedaan keduanya tuh nggak terlalu signifikan. Cuma kalau dari sisi respon layar sentuh dan transisi animasi ketika dipakai, saya ngerasain kalau Xiaomi 13T ini performanya lebih smooth sedikit ya. Beda sama Poco X6 Pro yang karena ini ROM awal, makanya kadang-kadang masih suka ada tuh gejala stuttering tipis-tipis walaupun ya nggak terlalu mengganggu.
Tapi di luar itu semuanya, Poco X6 Pro ini emang bener-bener superior soal internal storage. Kapasitasnya 512 GB, udah tipe UFS 4.0, terbukti super responsif banget ketika melakukan processing data. Satu-satunya cara yang bisa buktiin perbedaan di antara keduanya, apalagi kalau bukan di tes benchmark. Nah, skor Antutunya emang berasa banget ya, 950.000 poin lawan 1,4 juta. Tapi kalau soal stability, Xiaomi 13T relatif bisa lebih perform. Pertama, stability di CPU throttling-nya bisa sampai 93%, lanjut 3D Mark Watt Live Stress Test, skornya stabil 99%, kalau di Poco X6 Pro 88%. Nah, buat penikmat kecepatan dan performa, sebenarnya Xiaomi 13T ini udah masuk kategori smartphone yang kencang. Cuma emang 8300 Ultra MediaTek terbaru ini kayaknya sengaja disiapin MediaTek buat ngelawan Snapdragon 8 Gen 2, makanya performanya loncat lumayan jauh. Saya coba ngerender CapCut 4K 30 fps di video sekitar 1 menit. Waktu rendernya selisihnya sekitar 5 detik. Lanjut buat main game langganan sehari-hari kayak Mobile Legends, settingan rata kanan, Xiaomi 13T ini bisa dapat rata-rata 116 fps, di Poco X6 Pro 119 fps. Suhunya untuk main 20 menitan kira-kira 1 match mentok cuma 40 derajat Celcius. Jadi dipastiin adem dan nggak ada isu overheating. Lanjut untuk Genshin Impact saya cobain eksplorasi jalan-jalan sambil battle di mapnya Sumeru, hasilnya lumayan terasa perbedaan. Di posisi highest Xiaomi 13T FPS-nya itu sebenarnya termasuk oke, 55 fps, tapi Poco X6 Pro bisa lebih mepet ke 60 fps. Masing-masing suhu di smartphone untuk gameplay kurang lebih 20 menitan, Xiaomi 13T lebih adem 1 derajat Celcius daripada Poco X6 Pro yang nyentuh 43 derajat Celcius. FYI, selama main game saya pakai koneksi Wi-Fi, suhunya juga standar ruangan tanpa AC. Jadi so far masih oke dan saya belum perlu ngaktifin cooler fan langganan saya. Kalau kita bicarain soal baterai dan efisiensi daya, setelah saya bandingin sehari-hari, Xiaomi 13T punya daya tahan baterai yang sedikit lebih baik. SOT-nya ada di kisaran 6-6,5 jam, sementara Poco X6 Pro ada di angka 5,5 jam. Ini selisih angka yang wajar, karena chipsetnya lebih tinggi untuk performanya dan meningkat cukup drastis dari chipset sebelumnya. Untuk charging time walaupun sama-sama 67 watt, tapi dari percobaan saya, baterainya Xiaomi 13T bisa terisi 3 menit lebih cepat daripada Poco X6 Pro. Oke, sebagai penutup, coveran garansi resmi Poco Indonesia adalah 15 bulan, sementara Xiaomi T-Series adalah 24 bulan. So, buat yang masih ragu sama kedua smartphone ini, kalau saya pribadi sih, saya nggak ambil pusing dan saya nggak khawatir soal isu-isu seperti matot ataupun isu lightsaber di Xiaomi 13T dan Poco X6 Pro. Buat yang pengen tahu perbandingan soal performa kamera, video komparasi keduanya, udah saya taruh link videonya di bawah sesuai kesimpulannya. Nah, Poco X6 Pro cocok banget buat tipe gamers hardcore yang pengen nampung sebanyak mungkin file downloadan, game, musik, ataupun video yang pastinya cocok buat kalangan anak muda. Sementara Xiaomi 13T punya segmentasi user yang lebih serius pada kebutuhan all-rounder dan produktivitas yang biasanya lebih dibutuhin sama kalangan dunia kerja. Oke, sekian video kali ini. Silahkan drop komen di bawah atau bisa juga mampir ke Instagramnya @highteknoza buat yang mau sharing atau sekedar tanya-tanya soal kedua smartphone ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Highteknoza pamit and stay out. Thank you.